kenapa sih aku tuh selalu mendapatkan pasangan yang menyia-nyiakanku, pasangan yang selalu inginnya diladeni, pasangan yang selalu selingkuh, pasangan yang selalu mengecewakan aku, pasangan yang selalu mengharapkan aku melakukan segalanya untuk mereka. Percaya nggak? Kenapa kita mendapatkan pasangan-pasangan yang tanda kutip menyebalkan yang tidak kita inginkan itu? Udah putus dari satu, pas udah gitu dapetin yang orang lain, kok ternyata 11-12. Terus udah gitu putus dari yang kedua, yang ketiga sama aja 11-12 seperti itu. Ini ada kaitannya dengan memori kita. Memori di mana? Bisa diperoleh dari memori masa kecil kita, bisa diperoleh dari memori past life kita juga bisa. Kita itu sebetulnya ketika mencari pasangan ternyata bukan mencari kebahagiaan. Secara consciousness ya, secara logika kita tuh nyari pasangan supaya bahagia ya. Tapi seringkali dari kita mencari pasangan karena bukan untuk bahagia ternyata. Karena mencari pasangan sesuatu yang familiar sama kita. Kita ini beings of habit, ya, creatures of habit. Kita misalnya dibesarkan di sebuah keluarga yang settingnya dalam sebuah rumah, ya rumah tangga, home itu istilahnya, entah dari itu orang tua atau dari lingkungan sekitar yang kita lihat, di mana misalnya si ayah memperlakukan ibu dengan ABCD gitu, misalnya yang selalu merendahkan istrinya ya, atau yang selalu yang keras, yang menuntut, yang selingkuh dan segala, atau istri yang perlakukan suaminya sedemikian rupa juga. Ketika kita masih kecil memperhatikan semua itu, atau pengalaman awal ketika kita entah pertama kali entah pacaran atau apa punya hubungan, kita ini akhirnya responnya seperti ketika kita melihat masa kecil kita. Contohnya seperti ini, ketika orang tua kita saksikan lagi marah-marah atau apa, pengalaman kita atau reaksi kita sebagai anak kecil itu kan biasanya adalah feeling guilty. Oh my god, ini aku melakukan kesalahan, berarti aku nih salah dan sebagainya gitu ya. Tetapi seharusnya ketika sudah dewasa kan responnya tidak seperti itu gitu. Kalau sudah lebih dewasa dan menyadari, responnya adalah oh, he's or she is having a problem. I don't have the problem, jadi kenapa saya harus merasa bersalah? Nah, ini seringkali reaksi kita, respons kita, tanggapan kita adalah seperti ketika kita masih kecil seperti itu. Ketika kita sering ditinggalkan oleh yang ngasuh kita atau apa ya, suasana rumah di mana kita merasa sendirian, terus ingin cari perhatian dan segalanya. Ini terbawa, terekam sehingga ketika kita mencari pasangan kita pikir itu love itu adalah seperti yang kita peroleh pada saat kecil. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Inggris tuh home itu rumah, kan harusnya idealnya identik dengan love. Dan ketika kita tidak bisa menerjemahkannya dengan baik ketika kita beranjak dewasa, jadi bagi kita love itu adalah seperti yang kita alami di home tersebut. Secara tidak sadar, memori kita karena sudah familiar, sudah menjadi habit, selalu mencari pasangan-pasangan yang memberikan perasaan yang sama terhadap kita. Nah, ini pentingnya bagaimana kita bisa mereframe, mereprogram. Kalau bahasa sekarang yang dipahami adalah alam bawah sadar atau memori kita, supaya kita tidak terbiasa dengan pattern tersebut. Satu hal lagi yang membuat celaka adalah dongeng, fairy tales. Ketika berbicara tentang pasangan happily ever after ya, terus udah gitu yang mengharapkan ada, kalau perempuan ya mengharapkan knight in shining armor gitu, dia seorang satria pangeran yang akan menyelamatkan kita. Ini nih bahaya nih.
Nah, ini udah terekam pada diri kita, kita mengharapkannya pasangan kita seperti itu. Ternyata boro-boro dapetin seorang pangeran yang menyelamatkan dari hidup kita. Ternyata yang terjadi adalah kita sebagai perempuan akhirnya harus ngebiayain si cowok, harus akhirnya ngurusin urusan rumah tangga dari segala finansial dan segala-segalanya gitu. Something's wrong, something's wrong. Bisa jadi karena ada suatu memori yang pernah terekam dari masa kecil dan juga diracuni oleh dongeng-dongeng tersebut. Ternyata kenyataan hidup tidak seperti itu. Inilah kenapa seringkali kita memilih pasangan yang kelihatannya keliru dan banyak yang tidak menyadari hal tersebut. Karena secara logikanya kan pasti menolak pasangan-pasangan yang tidak memberikan security kepada kita, tidak memberikan rasa kasih sayang kepada kita, tidak memberikan rasa aman kepada kita. Tapi karena kita dibesarkan dengan pola seperti itu, insecurity, merasa tidak aman dan segalanya, itu pun akhirnya kita cari cara tidak sadar dalam partner kita. Makanya kenapa kita menjadi miserable. Jadi penting sekali untuk mereframe semua itu.